Tak semua warisan terlihat megah. Kadang, ia tinggal di balik dinding bambu. Di atas balok kayu yang dipahat dengan sabar. Nanti setelah dibentuk, kira-kira ukurannya segini, akan digeraji, dipotong. Di Krebet, warisan bukan cerita masa lalu, tetapi perjuangan yang masih berlangsung. Perjuangan untuk tetap diingat oleh dunia yang semakin lupa dari mana ia berasal. Inilah batik kayu Krebet. Di bagian selatan Yogyakarta, tersembunyi sebuah desa yang mengukir sejarah dengan batik yang ditorehkan bukan di atas kain, melainkan pada kayu yang bernyawa. Inilah Desa Krebet, tempat di mana tradisi dan kreativitas berpadu dalam keheningan. Tempat di mana kayu dipahat dengan jiwa dan motif batik menjadi bahasa warisan. Dari satu sanggar kecil bernama Penny, lahirlah karya-karya yang tak hanya indah, tapi juga abadi. Sanggar Penny sendiri didirikan oleh Pak Kemis Kidi, ayah saya, pada tahun 1989. Beliau awal mulanya berjualan kerajinan kayu karena keterbatasan ekonomi. Akhirnya mengembangkan keahlian di bidang mengukir, dan Bapak membuat kerajinan di topeng, kemudian dijual di Malioboro gitu. Dulu waktu awal berdiri masih fokusnya buatnya di topeng tradisional, topeng untuk menari tari-tarian tradisional khas Jogja kayak gitu. Kenapa membatiknya di kayu? Karena kalau di kain udah banyak. Terus Bapak dulu awalnya sih belum di kayu ya. Awalnya itu masih kayu terus dicat. Cuman kok kayaknya bagus ini membuat batik di kayu. Akhirnya berkembang sekarang menjadi batik kayu itu. Kerajinan produknya nggak cuman topeng. Dan kenapa di kayu? Karena kan unik. Dan Bapak bisanya juga ngukirnya di kayu. Waktu itu kan bisa ngukirnya di kayu. Jadi gimana keahliannya itu dikembangkan, diolah lagi biar lebih kreatif kayak gitu. Untuk kayunya sendiri kebanyakan itu dapatnya dari kebun-kebun di sini. Maksudnya Bapak punya tanah juga yang ditanamin pohon-pohon produksi untuk kerajinan kayu. Tetangga-tetangga kadang sering ngejual juga, ataupun dari pusat kayak pengepul kayu kayak gitu di daerah Kulon Progo ataupun di daerah Jawa Tengah, biasanya di Klaten kayak gitu. Untuk produksinya di rumah itu, di Sanggar Penny ini biasanya kayu yang digunakan itu kayu sengon, albasia, ataupun kayu genetri. Kenapa menggunakan kedua kayu tersebut? Karena kedua kayu tersebut merupakan memiliki tekstur, dia tuh kayunya tuh memiliki warna yang cerah,
maksudnya putih. Jadi ketika dibatik itu dia bisa menghasilkan warnanya yang bagus. Kalau ada warna merah, hijau, biru itu bisa masuk, bisa meresap dengan bagus kayak gitu. Dia teksturnya halus, warnanya putih. Terus secara mendapatkannya lebih mudah, harganya juga nggak mahal. Jadi untuk produksi itu masuk banget gitulah untuk harganya segala macamnya. Kalau ide motif-motifnya sendiri sih, kadang kita menyesuaikan pesanan customer. Jadi customer kadang sudah, pokoknya saya pengen motifnya kayak gini, warnanya kayak gini, nanti kita coba aplikasikan. Kadang kalau kita ada kendala, pasti kita juga akan komunikasikan dengan customernya. Oh kalau motif kayak gini ternyata kesulitan, kita harus di-mix atau dikombinasikan dengan motif yang lainnya. Jadi kayak gitu, kita saling bertukar ide dengan customer. Selain itu, kita juga punya orang sendiri buat bikin motifnya. Jadi kayak ada saudara yang sering, emang dia seniman, kadang kita minta bantuannya, jasanya buat kayak bikin motif-motif kayak gitu sih. Kalau pewarnanya sendiri itu sama dengan pewarna yang di kain. Prosesnya juga hampir sama dengan proses di kain. Cuman perbedaannya medianya aja itu. Kita medianya pakai kayu, kainnya udah pakai kain. Kalau untuk produksinya sendiri, stepnya itu panjang. Jadi sama kayak proses membuat batik kain di kain, batik tulis, kita juga sama batik tulis, tapi kita medianya di kayu. Prosesnya sendiri itu menggunakan kayu yang tadi itu bisa albasia atau sengon, atau bisa menggunakan genetri atau kayu yang diminta customer. Kayunya nanti gelondongan itu dipotong. Biasanya kita sudah beli ke tukang kayunya itu udah potongan. Kalau ke tukang kayu ya, mesti yang dia udah memang jual kayu itu udah potongan sesuai dengan permintaan atau barang yang akan kita buat. Nanti setelah dibentuk, kira-kira ukurannya segini, akan digeraji, dipotong. Setelah dipotong, nanti akan membuat polanya. Polanya itu maksudnya gini, ini mau dibuat nampan atau mau dibuat kapan kayak gini, atau mau dibuat patung kayak gini, seperti itu. Jadi kadang ada barang yang dia itu dari kayu utuh diukir langsung gitu loh, tapi ada juga yang barangnya itu kayunya harus dipotong-potong baru jadi ukir. Contoh kayak gini kan, ini kan dia ketebalannya nggak terlalu tebal, sekitar 5 cm. Berarti ini kayunya nanti dipotong dulu kotak-kotak, terus baru diukir kayak gini. Nah, setelah nanti dipotong itu nanti ada 2 opsi. Kalau dia mau ukir-ukiran kayak gini, berarti nanti diserahkan ke pemahat atau tukang ukirnya kita. Tapi kalau dia nggak ada ukir-ukirannya, cuman kotak kayak gini, yang belakangnya ini, atau cuman bawahnya ini, ataupun cuman ini kayak gini, ya udah ini masuk ke tukang mesin selanjutnya. Seperti ini langsung masuk produksi. Terus kayak gini juga langsung produksi pakai mesin, intinya nggak butuh tukang ukirnya. Kalau kayak gini harus ada ukirnya. Setelah nanti diukir, itu nanti diukir ataupun dipotong-potong kayak gini perlu masuk ke tahap selanjutnya. Itu diamplas. Amplas itu dihaluskan. Nah, setelah dihaluskan itu nanti fungsinya dihaluskan itu biar ketika habis direbus itu kan kayu tuh teksturnya dia kan keluar. Kalau dia nggak diamplas nanti kasar banget gitu loh, karena nanti kan masih ada tahap yang lainnya. Setelah diamplas itu nanti baru bisa masuk proses penggambaran sebelum dibatik. Jadi motif-motifnya ini digambar dulu pakai pensil. Setelah digambar pakai pensil baru dicanting. Yang dicanting itu dikasih malam, fungsinya buat nutup kayunya ini. Yang dicanting itu warnanya warna kayu kayak gini. Ini warna kayu.
Kalau pengen ada warnanya berarti jangan dicanting kayak gitu. Gradasi warna ini dibuat karena proses pewarnaannya itu 2 kali. Jadi nanti ada warna dasar dulu, habis itu balik lagi pembatiknya buat di warna yang kedua. Jadi pembatiknya itu nutupin lagi warnanya. Hasilnya kayak gini. Habis dicanting kedua sama batiknya, nanti diwarna lagi. Jadi intinya kalau makin banyak warnanya ini, prosesnya itu makin lama gitu loh. Contoh selanjutnya kan tadi masuk proses pewarnaan. Proses pewarnaan tadi, ini contohnya yang hanya menggunakan satu warna. Dia cuma warna merah tok kayak gini. Ini warna merah kayak gini. Dia nggak ada gradasi warnanya. Berarti ini prosesnya cepet. Biasanya customer kadang request, Bu saya pengen bentuknya kayak gini tapi harganya nggak masuk, tolong dikurangin harganya gimana ya. Biasanya kita ngakalinya atau menguranginya itu dengan proses pewarnaannya dikurangin, nggak terlalu lama prosesnya gitu loh. Ini cuma satu warna, jadi dia cuma warna merah sama warna kayu kan. Kalau ini kan ada warna dibaliknya kan. Nah ini prosesnya lama kayak gini. Makin ada warna-warninya juga makin lama lagi kayak gitu sih. Proses pewarnaan nanti masuk ke proses perebusan atau pelorotan. Proses pelorotan itu buat ngilangin malamnya. Jadi nanti malamnya hilang terus jadi warna kayu kayak gini, keluar warna kayunya. Setelah proses pelorotan atau perebusan itu nanti masuk ke proses penjemuran. Jadi kayunya ini dijemur secara manual di bawah matahari. Untuk barang-barang yang tidak terlalu berisiko pecah, biasanya langsung dijemur kayak gitu. Cuman kalau yang resiko pecah itu biasanya nggak terlalu lama dijemurnya. Jadi cuman kayak berapa menit dibalik, sebelah sini dijemur, terus nanti dibalik lagi kayak gini. Jangan terlalu lama. Nanti soalnya biasanya resikonya kayunya patah, renggang gitu loh, belah, patah kayak gitu. Terus setelah nanti dijemur itu nanti masuk ke tahap quality control, dicek dulu ketika mau di finishing itu barangnya ada yang cacat enggak. Kadang soalnya ternyata oh di sini warnanya nggak masuk, padahal customernya minta harus full warna, berarti kita dicek dulu kayak gitu. Terus kadang ternyata ada di sini bagian ada nodanya atau gimana, atau ngerebusnya belum bersih, direbus lagi. Jadi sebelum proses terakhir itu dicek dulu. Setelah dicek kondisinya bagus, baru di finishing. Finishing itu adalah pelapisan buat barangnya ini awet gitu, mengkilat, jadi mengkilat barangnya. Ini contoh yang di finishing sama enggak. Ini contoh yang natural kayak gini, natural batik kayu. Yang ini yang di mengkilat atau dikasih pelapis. Kadang ada customer yang sukanya kayak gini, natural batik kayu, ada yang sukanya di mengkilat kayak gini. Kalau untuk di luar ruangan sih lebih kita rekomendasikan yang kayak gini, karena kan ini ada pelapisnya. Jadi kalau di luar kan kena matahari pun nggak terlalu beresiko ini. Nanti kan takutnya mudar kan kayak gitu warnanya batiknya kalau kelamaan di luar. Terus kalau di finishing ini juga kelebihannya dia itu melindungi dari jamur, dari hewan-hewan pemakan kayu kayak gitu sih, mengurangi ya resikonya kayak gitu. Selain itu kalau dibersihin lebih gampang dibanding ini. Ini pun kena air dibersihkan gampang, dicuci juga bisa. Cuman kalau masih natural kayak gini, dia kena air lama keringnya karena ngeresep airnya ke dalam mesin. Jadi setelah habis di finishing atau mau natural tadi itu udah nanti bisa masuk ke toko ataupun diantar ke customer yang kita punya. Kalau untuk kita pasarnya itu
kita kan produsen pertama. Biasanya kita ada customer yang udah langganan buat dijual lagi ke toko-toko mereka yang ada di daerah-daerah lain. Contohnya di Bali, di Jakarta, di Surabaya, atau di kota-kota lain kayak gitu. Kita ada customer tetap kayak gitu. Selain kita juga punya customer yang dijual ke tokonya, kita juga titip jual ke toko-toko olah-olah yang ada di Jogja. Beberapa toko-toko yang di Jogja kita nitipin sih barangnya kayak gitu. Selain kita nitip ke toko, kita juga punya toko online buat jualan produk kita sih. Kalau secara online kita punya Shopee juga, TikTok juga, Instagram juga. Secara 3 sosial media itu biasanya kita gunain Instagram buat ngepost ya kayak produk-produk kita, sama tentang beberapa hal tentang batik kayu, sama buat iklan. Kalau di Shopee kita fokus ke e-commerce-nya. Kalau di Shopee itu alhamdulillah udah lumayan lah, maksudnya kebanyakan udah menemukan targetnya pasar dari Sanggar Batik itu siapa kayak gitu sih. Karena dulu awal-awal udah nyoba bukanya kan udah dari tahun 2018 sampai 2019 itu kayak bingung nih, kayak saingannya banyak banget nih, ini sebenarnya pasarnya siapa ya, kayak susah gitu. Oh ternyata makin kesini belajar, oh bisa nih, ternyata targetnya marketnya barang batik kayu tuh orang-orang seperti ini kayak gitu, yang biasanya nyari itu buat oleh-oleh saudaranya di luar negeri, atau buat koleganya di luar negeri, atau dia mau bawa buat acara kampusnya yang dia harus membawa barang khas dari daerah Jogja atau khas Indonesia kayak gitu sih. Kalau customer sendiri yang paling diminati itu selama ini yang khas atau tradisional. Contohnya itu wayang. Itu karena kan dia kayak Indonesia banget gitu ya, mau dibawa buat saudara atau buat ke luar negeri atau ke daerah lain pun itu masih kayak wah ini khas banget nih. Topeng kayak gitu ya. Terus yang perabotan multifungsi kayak nampan, karena kan bisa buat pajangan juga bisa buat fungsi kan, buat bawa makanan, buat bawa gelas. Yang kecil-kecil kayak gantungan kunci, magnet, kayak gitu juga paling laris. Biasanya buat anak-anak atau yang wisatawan datang ke sini buat komplit-komplitan belanja kayak gitu sih. Jadi barang-barang yang pajangan, hiasan kayak topeng, wayang itu yang paling laris, sama yang multifungsi yang bisa digunakan, nampan, mangkok kayak gitu, sama yang aksesoris kecil-kecil, gantungan kunci, magnet. Kalau inovasi baru sih sebenarnya kalau produk ya kita ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Kayak saya keliling ke toko-toko yang lain, maksudnya kayak jalan-jalan ke toko oleh-oleh yang lain kayak yang baru laku tuh kayak gimana, terus nanti kira-kira ini barangnya bisa diaplikasikan nggak di rumah, terus nanti kalau diaplikasikan kira-kira motifnya kayak gimana, kayak gitu sih biasanya kayak gitu. Ataupun kalau enggak ya browsingnya juga kadang di sosial media ataupun di e-commerce kayak gitu ya, cara melihat tren yang sekarang kayak gimana kayak gitu. Soalnya kadang kalau kita ngelihat oh yang baru ngetren kayak gini nih, tapi kalau mau diaplikasikan ternyata nggak bisa, dalam artian bentuknya nggak bisa, kesusahan, terus target marketnya nanti mungkin susah, terus hal-hal yang lainnya yang ternyata itu kalau diaplikasikan tuh belum bisa. Jadi meskipun saya sering melihat juga kayak survei pasar segala macam, juga belum tentu itu akan bisa langsung diproduksi gitu loh. Ketika sudah nyebuat sampel ternyata mau produksi massal masih ada kesulitan kayak gitu juga. Kalau mau nanti anaknya mau sih nggak apa-apa sih, karena kan itu pilihan ya, maksudnya kalau mau diterusin ya monggo, ataupun nanti mau adik saya juga nggak apa sih. Di sini lebih ke saya bantu bapak sih lebih karena saya menghargai orang-orang yang ada di sini dari dulu udah bantuin kan, dari saya kecil dan gede bisa sekolah bisa segala macem karena ada ibu-ibu bapak-bapak yang ada di sini. Mereka
udah ikut bapak itu dari zaman saya masih kecil sampai sekarang saya udah punya anak, mereka masih di sini, berarti kan mereka loyal dan setia sama di rumah. Nah, gimana caranya saya juga menghargai orang-orang tersebut, biar saya juga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Meskipun kalau dikata secara gaji mungkin masih ini ya, belum yang kayak kompetitif banget dibanding dengan kayak kerja di pabrik segala macam. Cuma secara fleksibilitasnya kan lebih tinggi di sini. Kadang kalau di masyarakat kan masih ada kegiatan kayak mau ada acara hajatan, izin ya nggak berangkat berapa hari, itu kan masih bisa. Beda kalau di kerja yang kontrak, yang formal gitu. Pun kekeluarganya juga masih tinggi kalau di kayak gini. Kalau pengen nerusin ya tak bantu bapak sih. Maksudnya saya posisinya sekarang kalau ketika masih dikasih sehat, dikasih masih kesempatan buat bantu, saya bantu sampai saya bisanya sampai kapan lah. Harapannya sih makin banyak orang yang tahu dan mengenal Sanggarpeni, makin banyak orang yang tahu dan mengenal Batik Kayu dan nanti mau belajar di sini. Jadi kalau orang datang ke Jogja itu selain jajan kuliner juga bisa, juga mau, juga bisa, juga ingin buat kayak harus nih wajib mencoba Batik Kayu kayak gitu sih. Jadi makin banyak orang yang kenal, orang yang tahu, orang yang cinta Batik Kayu. Kalau mau belajar itu bisa langsung datang aja, karena kan kita juga ada barang yang belum jadi kan, putih, maksudnya masih habis dari kayu di ukir itu kan banyak di sana, itu bisa. Jadi customer kalau yang datang langsung itu biasanya keluarga, kadang skala kecil-kecil kayak gitu, kayak kelompok kecil, mungkin dia datang sama teman-temannya, ibu-ibu dia main sama teman-temannya, terus ayo kita batik kayak gitu, berlima atau berempat atau cuma berseorang tuh bisa kita ngelayanin. Cuman biasanya yang membedakan itu harganya. Kalau satu sama kayak ber-20 kan beda kan, karena kan waktunya sama, prosesnya sama, itu biasanya harganya berbeda pun nggak terlalu banyak sih. Biasanya kalau kita ada customer datang ke sini langsung mau datang langsung batik kayak gitu, itu nanti kan bisa milih, jadi nanti kayak barangnya yang harga kecil berapa, sedang berapa, gede berapa kayak gitu sih. Dari sebilah kayu sederhana, lahirlah warisan yang tak lekang oleh waktu. Di Sanggarpeni, tiap tetes malam, tiap tarikan canting, bukan sekedar proses, tapi itu adalah wujud cinta pada tradisi yang dijaga dengan sepenuh hati. Batik kayu bukan hanya kerajinan, ia adalah seni yang berbicara tanpa kata. Warna dan motifnya adalah suara lembut dari budaya yang tak pernah ingin dilupakan. Dan selama masih ada tangan-tangan yang percaya, selama masih ada jiwa yang mau menjaga, maka batik kayu akan terus hidup, abadi, di hati, dan di bumi Krebet.